Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saya mahasiswa Institut Agama Islam Al-Qadiri Jember atas nama Suci Firdaus dengan NIM 20210960111907. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Telaah Materi Akidah Akhlak yang langsung diampu oleh Bapak dosen Bapak Fikri Farihin, MPD. Untuk di sini telaah materi akidah akhlak untuk kelas 6. Nah, jadi apa saja yang akan dibahas, yaitu yang bab pertama membahas materi pelajaran pertama membahas tentang bersih hati dengan memohon ampun. Adapun kompetensi intinya yaitu menerima, menjalankan dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. Dan kompetensi dasarnya menerima kebesaran Allah Subhanahu wa taala melalui istighfar. Adapun materinya yaitu Astaghfirullahaladzim. Kemudian yang kedua yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui Asmaul Husna. Adapun kadinya yaitu adapun KI-nya yaitu menerima, menjalankan dan menghargai ajaran agama yang dianutnya, dan KD-nya menerima kebesaran Allah Subhanahu wa taala dengan mengenal Asmaul Husna, Al-Ghaffar dan Al-Afu. Adapun materinya yaitu Al-Ghaffar dan Al-Afu. Jadi bab 1 pada materi bersihkan hati dengan memohon ampun. Standar kompetensinya yaitu kita belajar tentang pengertian istighfar, luasnya ampunan Allah Subhanahu wa taala, hikmah istighfar, dan juga serta rendah hati dan pemaaf. Kompetensi dasarnya menerima kebesaran Allah melalui istighfar, menunjukkan sikap rendah hati dan pemaaf sebagai wujud implementasi istighfar, memahami makna dan ketentuan istighfar, mengomunikasikan arti dan hikmah istighfar. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu agar siswa di sini mampu menerima, menjalankan dan juga menghargai perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman maupun guru dan juga tetangganya serta cinta tanah air. Langsung saja pada materi pembelajarannya yaitu pengertian istighfar. Pengertian istighfar sendiri di sini tindakan meminta maaf ataupun memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi istighfar merupakan perbuatan yang sangat penting untuk dilakukan oleh setiap muslim sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan dosa dan juga salah. Jadi arti dari kalimat Astaghfirullahaladzim di sini yaitu aku mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung. Kalimat ini harus sering diucapkan oleh kita sebagai seorang muslim, yang mana kita selalu butuh ampunan dari Allah. Karena itu setiap detak jantung kita sebaiknya kita iringi dengan istighfar. Karena apa? Dengan istighfar merupakan bentuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun istighfar saja belum cukup kalau kita salah ataupun berdosa seperti itu. Jadi segeralah beristighfar. Untuk apa? Untuk menyesali atas kesalahan ataupun dosa seperti itu. Dan harus berjanji tidak mengulangi dan segera melakukan perbuatan baik. Istighfar di sini kalimat yang sangat pendek tetapi memiliki makna yang sangat dahsyat, sangat dalam dan sangat indah dalam hidup kita.
Jadi kalimat istighfar tidak hanya diucapkan saat seorang muslim berbuat kesalahan ataupun dosa, namun juga diucapkan setiap hari. Setiap selesai sholat, istighfar selalu diucapkan. Sebagai apa sih? Sebagai wujud sikap menyesal ataupun kesalahan atas dosa yang pernah dilakukan. Dengan istighfar, seseorang telah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian luasnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Manusia kan adalah tempatnya dosa, tempatnya salah, lupa seperti itu. Ia sering berbuat kesalahan baik kepada Allah maupun kepada manusia, baik itu dosa kecil maupun dosa besar, baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Nah, jadi tidak ada manusia yang bersih dari salah satu dari dosa maupun salah kecuali para nabi seperti itu di sini. Apa yang harus kita lakukan setelah berbuat kesalahan? Tentunya kita harus meminta maaf, baik itu kepada Allah Subhanahu wa taala maupun kepada manusia. Sebaik-baiknya orang yang bersalah dan berdosa adalah orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai hambanya yang bertobat dan juga bersuci. Setelah seseorang itu berbuat salah, seharusnya segera menyesali perbuatannya dan segera memohon ampunan. Bagaimana cara memohon ampun dan meminta maaf? Jika salahnya kepada Allah, hendaknya memperbanyak istighfar, berjanji tidak akan mengulanginya lagi, dan agar segera berbuat kebaikan, karena kebaikan akan menghapus keburukan. Jika kesalahannya kepada manusia, hendaknya membaca istighfar, bertemu dan juga meminta maaf secara langsung kepada orang yang bersangkutan seperti itu. Dan juga mengembalikan hak-haknya. Bagaimana mudahkah? Pastinya ini insya Allah mudah lah ya, bisa kita contoh seperti itu. Kemudian hikmah beristighfar. Ada beberapa hikmah ya yang dapat diambil dari pembiasaan membaca istighfar. Yang pertama yaitu hati menjadi tenang, diampuni salahnya dan juga dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kelapangan rezeki dan juga selalu memiliki sikap rendah hati dan tidak sombong. Oleh karena itu, marilah kita membaca istighfar saat dimanapun kita berada, sebanyak yang kita mampu agar kita hidup lebih berkah dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Rendah hati dan pemaaf. Rendah hati di sini tawaduk ya, merupakan suatu sikap menyadari keterbatasan kemampuan dirinya dan juga ketidakmampuan diri sendiri, sehingga seseorang itu tidak menjadi angkuh, tidak menjadi sombong. Dengan sikap dan sifat rendah hati, seseorang itu akan lebih mudah menjadi seseorang yang pemaaf. Sebab dengan rendah hati kita akan memiliki kemampuan untuk mengakui kesalahan diri, ketidaksempurnaan diri, kesenjangan, keterbatasan diri, dan keterbukaan untuk menerima kritikan. Seperti itu. Jadi kita harus rendah hati. Kemudian kita beralih pada bab kedua, yaitu mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Adapun standar kompetensinya yaitu menerima, menjalankan, menghargai ajaran agama yang dianutnya. Kompetensi dasarnya menerima kebesaran Allah dengan mengenal Asmaul Husna, Al-Ghaffar dan juga Al-Afu. Menunjukkan sikap pemaaf yang mencerminkan Asmaul Husna, asma Allah, Al-Ghaffar dan juga Al-Afu, dan memahami makna Al-Ghaffar dan Al-Afu dan menyajikan arti dan pembuktian sederhana Al-Ghaffar dan juga Al-Afu. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu memahami pengetahuan faktual dan konseptual dengan cara mengamati, menanya, dan juga mencoba. Berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah.
Mari langsung kita pada materi pembelajarannya, yaitu A, mengenal sifat Al-Ghaffar. Al-Ghaffar di sini yang berarti menutupi. Dalam hal ini berarti Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dan menutupi dosa hamba-hambanya karena kemurahan dan keluasaan ampunannya. Selain memiliki makna tersebut, Al-Ghaffar juga dapat berarti Allah itu menganugerahkan sifat penyesalan kepada hamba-hambanya sehingga bisa menjadi obat penawar sekaligus penghapus dosa. Al-Quran menyebut kata Ghafar sebanyak 5 kali, 3 kali berdiri sendiri sebagaimana terungkap dalam Quran Surat An-Nuh dan juga Quran Surat At-Toha. Sedang 2 kali lainnya dirangkai setelah penyebutan sifat nama indah lainnya yaitu Al-Aziz. Yang mana artinya sesungguhnya Tuhanmu sangat luas maghfirahnya. Di sini Quran Surat At-Taubah. Anak-anak, jadi dosa itu adalah kegelapan kan. Jadi dosa itu adalah sesuatu yang mengganggu pikiran dan hati. Perasaan tidak akan tenang, selalu merasa bersalah ketika bagian dari tanda bahwa kita melakukan perbuatan dosa, apapun bentuk perbuatan dosa tersebut. Nah, kalau dosa diampuni, maka hati kita menjadi tenang dan pikiran menjadi hati kita menjadi tenang dan juga pikiran kita menjadi tenang. Ketika itulah berarti Allah telah mengobati seseorang yang sedang risau hatinya karena dosa-dosa yang dilakukannya. Tidak cukup Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa tersebut, tapi Allah juga menutupi kesalahan-kesalahan kita. Alangkah banyaknya orang yang berdosa di dunia itu yang orang yang berbuat maksiat seperti itu salah satunya. Akan tetapi Allah menutupi aib-aib itu agar tidak diketahui oleh orang lain. Masya Allah. Jadi patutlah kita bersyukur seperti itu. Kemudian ada pelajar yang sudah melakukan kecurangan saat ujian, yaitu contohnya apa sih? Menyontek seperti itu. Nah, itu semua tidak pernah ketahuan hingga beberapa kali. Baru pada perbuatannya yang kesekian kali baru diketahui. Ketika ia melakukan kecurangan pertama, Allah itu masih menutupi rahasianya. Yang kedua kali pun juga masih sama ditutupi rahasianya. Boleh jadi kesempatan itu Allah Subhanahu wa taala kesempatan itu masih diberikan kesempatan baginya untuk bertobat dan berhenti dari perbuatan buruknya itu. Namun ketika ia melakukan yang ketiga kali, Allah akan membukakan rahasia itu di hadapan gurunya sehingga kecurangan tersebut terbongkar dan dia pun tidak dapat dan dia pun mendapatkan hukuman seperti itu. Jadi Allah menutup keburukan kita adalah kesempatan bagi kita untuk memperbaiki diri kita. Menutup dosa-dosa. Allah Subhanahu wa taala menutupi dosa-dosa dan juga masih memberikan kesempatan bagi kita untuk bertobat, memohon ampunan seperti itu. Ini pengertian dari Al-Ghaffar. Kemudian mengenal sifat al-afu secara bahasa, al-afu itu berarti menghapus. Jadi di sini menghilangkan sampai akar dan memaafkannya. Sebagai nama Allah Subhanahu wa taala, maka al-afu berarti Maha Pemaaf, memaafkan semua kesalahan yang telah dilakukan oleh hambanya. Memaafkan dengan menghapus dan menghilangkan dosa-dosa hambanya sampai ke akar-akarnya. Jadi tidak menimpakan hukuman atau sanksi ke depannya. Allah Subhanahu wa taala memberikan maaf kepada siapapun yang dikehendaki. Sungguh Allah telah memaafkan begitu banyak kesalahan hambanya tanpa mereka meminta, karena jika tidak dimaafkan manusia sudah pasti binasa dengan setiap dosa yang pernah dilakukannya seperti itu. Allah Subhanahu wa taala itu Maha memaafkan orang-orang yang berbuat dosa dengan tidak menyegerakan siksaan bagi mereka serta mengampuni dosa-dosa mereka. Jadi inilah yang dimaksud yang tetap dan juga terus maha mulia. Jadi inilah kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Setiap waktu
dengan memaafkan dan juga mengampuni seperti itu. Seorang hamba yang meneladani nama dan sifat Al-Afu pasti akan selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari setiap kesalahan yang dilakukan. Jadi setiap saat dan dimanapun berada, dia juga selalu memaafkan kesalahan orang lain, bahkan sebelum diminta pasti telah dimaafkan. Dia tidak mudah marah dengan perilaku buruk orang lain, seperti itu. Jadi Asmaul Husna, Al-Ghaffar dan juga Al-Afu di sini sama-sama memiliki makna pemaaf, pengampun seperti itu. Akan tetapi ketika ditinjau dari materi yang telah dijelaskan di sini, perbedaannya itu kalau Al-Ghaffar itu benar sih ya, sama-sama maha pemaaf, pengampun seperti itu. Akan tetapi di Al-Ghaffar itu ada beberapa kesempatan seperti itu. Ketika kesempatan itu tidak digunakan dengan baik untuk beberapa kalinya, maka Allah akan membukakan rahasia tersebut seperti itu. Akan berbeda dengan makna dari Al-Afu. Al-Afu di sini maha pengampun ya, sama-sama pemaaf dan juga menghapuskan dari segala akar-akarnya. Jadi benar-benar dihapus dosanya seperti itu. Jadi apa yang bisa kita petik dari pelajaran di sini, kita harus menjadi orang yang pemaaf seperti itu. Kita sebagai hamba Allah harus belajar menjadi orang yang pemaaf, karena sejatinya Allah saja itu maha pemaaf. Kita berarti kita sebagai hamba Allah, kita juga harus menjadi orang yang pemaaf seperti itu. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.